Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peramalan Permintaan. Yang beranggotakan saya sendiri Revianda NIM 281, Azamuddin 289, Amelia Via 294, Sylvia Hidayat 326. Bahan kajian yang pertama, arti pentingnya peramalan permintaan. Yang kedua, peramalan kualitatif. Yang ketiga, analisis deret waktu. Dan keempat, model ekonometrik. Peramalan permintaan. Peramalan untuk permintaan produk adalah dasar untuk keputusan perencanaan yang paling penting. Peramalan permintaan produk menentukan seberapa banyak persediaan yang dibutuhkan, seberapa banyak produk yang harus dibuat, dan seberapa banyak material yang harus dibeli dan supplier untuk mencapai kebutuhan pelanggan yang sudah diramalkan. Tanpa peramalan yang tepat, persediaan dalam jumlah dan biaya yang besar harus disiapkan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan oleh pelanggan. Menurut Russell dan Taylor, secara lebih lanjut menjelaskan bahwa meskipun peramalan yang akurat tidak pernah mungkin bisa dilakukan, tetapi peramalan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai masa yang akan datang. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang selanjutnya adalah peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi emosi, pendidikan, intuisi, dan pengalaman oleh si peramal itu sendiri, sehingga hasilnya setiap orang pasti akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif mendekati tingkat akurasi jika dibandingkan dengan metode lain. Yang kedua, biasanya sifat dari peramalan kualitatif ini adalah data non-angka, biasanya berupa tulisan ataupun pendapat dari seseorang. Yang selanjutnya, forecasting kualitatif ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa metode teknik seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama adalah metode Delphi, metode juri eksekutif, metode tenaga penjualan, metode survei, dan yang terakhir metode dampak seeding. Yang pertama yaitu metode Delphi. Metode sistematis dalam mengumpulkan pendapat dari sekelompok pakar melalui serangkaian kuesioner, biasanya berupa uraian, tidak berupa angka, di mana ada mekanisme feedback atau melalui pertanyaan yang akan diadakan sambil menjaga anonimitas atau kerahasiaan responden itu sendiri. Tujuannya yaitu memperoleh pernyataan yang paling reliable karena yang biasanya melakukan adalah grup ahli. Selanjutnya adalah metode juri opini eksekutif. Metode ini biasanya mengelompokkan sekelompok kecil manajer atau pakar tingkat tinggi, dan biasanya itu berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti produksi, engineering, quality, finance, dan sebagainya, dikumpulkan untuk membahas suatu masalah tentang strategi perusahaan ke masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu metode tenaga penjualan. Pada metode ini peramalan diperoleh melalui pandangan dari para tenaga penjual dan manajemen penjualan. Pendekatan ini mencakup pendekatan akar rumput, yaitu pengumpulan hasil estimasi penjualan dari setiap tenaga penjualan di daerah teritorialnya. Maaf. Yang selanjutnya B, teknik manajemen penjualan. Peramalan dilakukan oleh para staf eksekutif penjualan yang memiliki pengetahuan yang lebih baik. Dan yang terakhir, distributor, digunakan untuk perusahaan manufaktur yang mendistribusikan produknya melalui saluran distribusi yang independen tanpa berhubungan dengan pengguna produk tersebut. Selanjutnya yaitu metode survei. Metode ini berdasarkan hasil-hasil dari survei pasar yang dilakukan oleh tenaga pemasar produk yang mewakilinya. Metode ini biasanya menjaring informasi dari pelanggan atau pelanggan potensial atau konsumen. Riset pasar atau survei membantu peramalan meningkatkan desain produk dan rencana untuk produk-produk yang baru.
Yang terakhir yaitu metode dampak siding. Pada awalnya metode ini digunakan oleh para peneliti Delphi yang kadang harus memperkirakan suatu dampak individu ketika peristiwa lain dalam suatu analisa Delphi terjadi. Contohnya untuk peramalan sektor industri, perubahan geopolitik dunia, ekonomi, misalnya ada inflasi dan juga krisis moneter, dan yang terakhir adalah aktivitas perusahaan di masa yang akan datang. Mungkin cukup akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis deret waktu. Metode time series ini berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perkiraan permintaan diproyeksikan. Misalnya mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan tergantung keinginan dari pihak-pihak yang melakukan perkiraan permintaan ini. Metode ini semata-mata berdasarkan diri pada data dan keadaan masa lampau. Jika keadaan di masa yang akan datang cukup stabil, dalam arti tidak banyak perubahan yang berarti dengan keadaan masa lampau. Metode ini dapat diberikan hasil peramalan yang cukup akurat. Terdapat variasi deret waktu. Yang pertama, tren sekuler. Tren sekuler ini berhubungan dengan peningkatan atau penurunan seri data dalam jangka panjang. Dan yang kedua ada fluktuasi siklis. Fluktuasi siklis ini yaitu ekspansi dan konstruksi yang utama dalam banyak deret waktu ekonomi yang kelihatannya berulang kembali setiap beberapa tahun. Setelah itu ada variasi musiman, merujuk pada fluktuasi yang secara teratur berulang kembali dalam kegiatan ekonomi tiap-tiap tahun yang disebabkan oleh cuaca atau kebiasaan-kebiasaan sosial. Dan yang terakhir ada pengaruh tidak teratur, yaitu variasi-variasi dalam seri data disebabkan oleh perang, bencana alam, pemogokan, atau peristiwa-peristiwa lain yang istimewa. Kemudian di sini ada contoh dari diagram atau data seperti pola random, variasi musiman, variasi siklis, dan variasi tren. Grafik-grafiknya setelah itu ada juga proyeksi tren, terdapat rumus, yaitu ST sama dengan SO plus BT, di mana ST sama dengan nilai deret waktu yang akan diramalkan untuk periode T, dan SO sama dengan nilai deret waktu yang diperkirakan dalam periode dasar atau periode waktu sama dengan 0, dan B sama dengan jumlah absolut pertumbuhan setiap periode, lalu T sama dengan periode waktu yang di dalamnya akan diramalkan deret waktu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode ekonometrik. Metode ekonometrik meramalkan dengan mengasumsikan bahwa faktor yang diperkirakan memiliki hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel atau yang disebut independen. Terdapat 6 tahapan yang termasuk di dalam formulasi forecast model ekonometrika ini. 1. Membangun model teori, yaitu pertama yang harus dilakukan adalah memformulasikan model teori hubungan ekonomi. Model ini harus didasarkan pada nuansa teori ekonomi dan dinyatakan dalam fungsi matematik. Pada dasarnya, membangun model termasuk menentukan variabel-variabel yang dimasukkan di dalam model dan jika ada teori yang rasional untuk memprediksi hubungan dan perilaku keterkaitan antar variabel. Yang kedua, mengumpulkan data. Kegiatan mengumpulkan data dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga, income, harga barang lain, dan advertensi dilakukan oleh manajer antara lain melalui survei di perusahaan, biro statistik umum, dan lembaga-lembaga konsultan manajemen. Yang ketiga, memilih bentuk persamaan fungsi yang diestimasi. Setelah data dapat terkumpul, tersebut akan diolah dalam komputer dan menghasilkan suatu printout atau tampilan parameter-parameter. Uji kesalahan dan signifikan serta layak dan tidaknya parameter tersebut baik secara fisik, secara statistik, maupun secara ekonomi teoreti yang dihasilkan. Yang terakhir, mengestimasi dan menginterpretasi hasil. Sebagai hasil dan pemilihan bentuk fungsi permintaan, maka kita akan jadikan ini sebagai fungsi yang dapat menjelaskan fungsi permintaan. Maka kita akan jadikan ini sebagai fungsi yang dapat menjelaskan hal-hal berikut ini. Yang pertama, persamaan fungsi ini kita pilih untuk meramalkan berdasarkan pada teori ekonomi. Yang kedua, estimasi parameter dan persamaan linear ini mengindikasikan pengaruh perubahan variabel independen. Yang ketiga,
Demikian juga estimasi parameter. Estimasi itu dapat kita jadikan sebagai bahan untuk menguji dan mengevaluasi gejala dan perilaku permintaan dipengaruhi variabel independen. Yang terakhir, R2 merupakan nilai yang indikasinya adalah proporsi variasi pada variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Next. Contoh soal. Dari sebuah industri batik diperoleh data produksi dan penjualan sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri tabelnya. Pertanyaannya, pertama buatlah tren produksi dengan metode freehand. Yang B, tentukan estimasi produksi pada tahun 2004. Untuk menjawab pertanyaannya, pertama, tentukan tahun dasar yang akan dipakai untuk analisis. Misalkan tahun 1999. Yang kedua, buatlah variabel X yang berisi nilai dari setiap tahun. Yang ketiga, nilai X pada tahun dasar adalah 0, dan tahun yang lain di-assign dengan nilai menaik atau menurun. Yang keempat, kemudian diambil dua koordinat untuk nilai X dan Y. Misalnya tahun 1998 dan tahun 2001, maka koordinatnya -1,320 dan 2,410. Kemudian untuk persamaan Y sama dengan A plus BX bisa disubstitusikan menjadi 320 sama dengan A min B dibagi 410 sama dengan A plus 2B. Maka hasil yang diperoleh yaitu 30. Next. Selanjutnya, hasil B sama dengan 30 disubstitusikan ke persamaan 320 sama dengan A min B. Yang hasilnya yaitu 350. Jadi persamaan tren produksi batik adalah Y sama dengan 350 plus 30X. Maka estimasi produksi pada tahun 2004 adalah 500 unit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.